Shalom Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Tuhan di mana saja yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali saya rindu membagikan firman Tuhan. Saya rindu untuk membawa kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun pergumulan yang sementara kita hadapi. Apa dasar sehingga kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Injil adalah kabar baik. Injil adalah apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Allah. Inilah yang menjadi dasar percaya kita kepada Allah. Jikalau kepercayaan kita seperti ini, inilah yang akan melahirkan mujizat, dan inilah yang akan menjadi kekuatan Allah untuk menyertai dan memberkati kehidupan kita. Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah dan orang benar itu hidup karena percayanya. Kita percaya bahwa apa yang sudah dikerjakan Allah itu sudah selesai di kayu salib, baik itu untuk berkat jasmani kita maupun berkat rohani kita. Dengan kita berpikir demikian, berarti kita sementara membawa hidup kita kepada suatu sistem dalam perjanjian baru. Perjanjian lama adalah apa yang harus kita lakukan dan berapa banyak yang dapat kita lakukan dan tampilkan supaya kita diberkati. Tetapi perjanjian baru adalah Allah yang membukakan jalan buat kita melalui Yesus Kristus sehingga kita diberkati. Nah, berbeda sistem saudara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga pengabdian kita sekarang bukan lagi kepada apa yang harus kita lakukan, tapi pengabdian kita sekarang adalah kepada Yesus Kristus yang sudah membukakan jalan buat kita. Sehingga dengan demikian itulah yang membuat besar keyakinan kita kepada Tuhan, dan itulah yang membuat kita sanggup menjalani kehidupan ini karena Yesus Kristus. Nah, berikutnya yang saya ingin sampaikan bahwa iblis itu berusaha terus untuk menipu, mencuri, mendakwa orang percaya, menuduh, ya, supaya kita tidak mampu percaya kepada Allah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, iblis itu mau mengembalikan kita, cara berpikir kita, pandangan kita tentang Tuhan itu mau dikembalikan kepada perjanjian lama, yaitu berapa banyak yang ditampilkan dan apa yang dapat engkau tampilkan supaya engkau diberkati, apa yang dapat kau lakukan. Tapi perjanjian baru adalah cukup Yesus, 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 Yesus. Jikalau engkau berdosa, datang pada Yesus, selesaikan kepada Yesus. Bahkan jikalau engkau diberkati, berbuatlah kepada Yesus. Minta maaf kalau perjanjian lama orang kaya bawa lembu, orang miskin cukup burung dara. Tapi kepada Yesus bukan seperti itu, sudah unlimited. Orang kalau hatinya disentuh oleh Tuhan, hidupnya pun dia berikan, bukan cuma harta. Artinya tak terbatas, lebih tinggi daripada harta. Nah, inilah yang kita tidak mengerti selama ini. Kita mengukur Yesus dengan ukuran kita, itu keliru. Itu kesalahan besar. Sehingga kenapa kita tidak berkembang, karena pemahaman kita masih membatasi diri dan membatasi Yesus dalam hidup kita. Kita mengukur dia dengan ukuran manusia. Nah, satu hal yang sangat penting, mengapa kita jangan berbuat dosa, ya?
Ada banyak orang berkata, jangan berbuat dosa supaya engkau tetap diberkati. Berarti pemikiran kita masih sama dong dengan perjanjian lama, yaitu kita hidup benar, kita tidak berbuat dosa supaya itu menjadi syarat diberkati. Bukan, saudara. Saudara dikatakan Tuhan jangan berbuat dosa, bukan supaya jangan sampai saudara tidak diberkati, tetapi supaya saudara paham bahwa dosa itu akan melukai dirimu dan melukai sebanyak mungkin orang lain. Contoh, engkau pemain judi, mabuk, main perempuan, itu akan melukai dirimu sendiri. Engkau akan jatuh miskin. Itu akan melukai anak istri. Mereka ikut menderita dengan engkau. Dan itu akan melukai banyak orang, karena ada banyak pihak yang akan terkait dengan engkau. Dia adalah Bapa yang baik. Dia orang tua kita yang mengasuh kita. Dia bertanggung jawab atas makan minum kita. Tapi perlu ingat, dia punya harapan kepada kita supaya kita menjadi dewasa rohani, bukan cuma dewasa fisik. Sehingga kata jangan berbuat dosa lagi itu menunjuk kepada kedewasaan rohani. Nah, sebab itu mari kita belajar. Nah, Roh Kudus itu dalam Yohanes 16 ayat 8 menginsapkan dunia. Bukan cuma saudara, dunia diinsapkan juga, tapi dunia tidak mau. Menginsapkan tentang apa? Yang pertama tentang ketidakpercayaan. Dia katakan situ menginsapkan tentang dosa, bukan dosa-dosa. Dosa itu dalam terjemahan aslinya karena kita tidak percaya. Ya. Jadi itu pertama, Roh Kudus menginsapkan tentang ketidakpercayaan. Setiap hari kita seringkali tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah. Kalau ada suara berbicara dalam hatimu untuk berkata percaya, itulah pekerjaan Roh Kudus, menginsapkan engkau dan saya. Yang kedua, Roh Kudus itu menginsapkan tentang kebenaran. Dan yang utama adalah kita diinsapkan tentang kebenaran Kristus, bahwa tidak ada manusia yang benar. Semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23-25. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita hanya ada hari ini karena kebenaran Kristus. Kristus yang mengenakan kebenaran kepada kita. Kita menjadi manusia baru karena Yesus. Nah, sebagai manusia baru, jaga apa yang sudah Tuhan beri, kebenaran itu dijaga. Ya, kita hargai, kita hormati. Hormati Tuhan Yesus. Karena dikatakan yang ketiga, Roh Kudus menginsapkan tentang penghakiman. Tuhan mau menghindarkan kita dari penghakiman. Roma 8:1. Tidak ada penghakiman dan penghukuman untuk orang percaya. Saudara perhatikan dalam sebuah pengadilan. Ketika sudah dimulai sebuah proses peradilan, di dalamnya ada hakim, ada penghakiman. Mungkin engkau dituduh bersalah, mungkin engkau dinyatakan tidak bersalah. Tapi ingat, namanya proses peradilan, dan sudah berjalan proses penghakiman. Dia akan mengarah kepada penghukuman. Nah, Tuhan tidak mau kita masuk kepada proses penghakiman, karena Yohanes 16 berkata, penghakiman hanya untuk dunia. Tuhan mengasihi kita supaya seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Dia kepada kita, supaya kita tidak dihakimi oleh dunia dan tidak mengalami penghakiman di akhir zaman nanti. Nah, sebab itu biarlah kita yang mengerti firman Tuhan pada saat ini, kita semakin mau mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah manusia sempurna? Tidak. Lalu apa kata firman Tuhan sebagai ayat penutup? 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Bahwa kalau kita berbuat dosa lagi, memang firman katakan jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa lagi, ingat, jangan biarkan iblis mencuri dan menuduh. Jangan biarkan iblis mendakwa, karena iblis tidak bisa langsung ambil alih hidupmu. Kalau engkau mimpi buruk dan sebagainya, ingat, iblis tidak bisa langsung ambil alih hidupmu. Engkau punya pengantara kepada Bapa.
Yesus Kristus. Datang kepada Yesus. Pastikan di dalam pergumulanmu, di dalam persoalanmu, engkau yang harus berubah. Pastikan dirimu berubah untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Maka percayalah, engkau akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan itu selalu ada, saudara. Penyertaan itu selalu ada. Di saat kita berubah, kita akan semakin merasakan penyertaan itu. Kenapa? Karena hati kita tidak tertuduh oleh karena dosa. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan menjadi berkat